Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ayat 17 sampai ayat 23. Demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang yang mau membayar mahal kalau sesuatu itu tidak berharga. Tidak ada seseorang yang mau membayar mahal kalau sesuatu yang mau dia dapatkan itu adalah hal yang sangat berharga. Orang mau sampai mendapatkannya mahal-mahal karena dia tahu itu berharga. Itu penting dan itu sangat perlu bagi dia. Maka dengan mengeluarkan banyak duit, banyak uang, dia rela untuk membayar mahal itu karena sesuatu yang berharga akan dia dapat. Jika seandainya tidak berharga, tidak bernilai, tidak berguna bagi kita, kita tidak akan membelinya. Bahkan jika dikasih gratis pun, kita tidak akan menerimanya. Kita akan menolak dan kita tidak akan mau. Karena apa? Karena tidak berharga. Namun berbeda dengan apa yang kita lihat di hadapan Allah. Kita ini semua berharga di hadapannya. Itu sebabnya dia berkorban bagi kita, dia menyelamatkan kita dengan yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya, dengan nyawanya yang sangat mahal itu. Dia Bapa kita, dia sayang kepada kita, anak-anaknya. Karena begitu sayangnya dan begitu berharganya, maka yang paling mahal dari dia pun dia berikan demi penebusan akan kita. Betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Sehingga yang termahal dari dirinya, yaitu nyawanya dia korbankan hanya untuk mendapatkan kita. Sementara yang dia dapatkan adalah orang-orang berdosa. Maka orang yang berdosa yang didapatkannya itu harusnya berubah dan mau bertobat. Meninggalkan cara hidupnya yang lama itu dan hidup dalam manusia barunya. Itu sebabnya dalam firman ini, jika kamu menyebutnya Bapa. Kenapa disebut Bapa? Ya, bahwa hubungan kita sebagai anak dengan Bapa tidak akan terpisahkan. Hubungan karena kasih seperti kasih Bapa terhadap anaknya. Begitu juga anak terhadap bapaknya. Tidak dengan ketakutan, tetapi dengan kasih. Jadi hubungan kita kepada dia adalah hubungan bukan karena ketakutan, tetapi karena hubungan kasih. Sebagai Bapa, dia tidak akan membiarkan anaknya hilang dan lenyap. Sebagai Bapa, dia tidak mau kalau anaknya itu sesat. Tetapi sebagai Bapa, dia mau anaknya itu kembali kepadanya, kembali ke rumahnya, bersama-sama dengan dia, dan hidup dengan dia. Itu pasti keinginan Bapa.
Sejauh apapun anaknya pergi, tadi permisi izin untuk pergi sebentar. Sebelum anaknya itu pulang ke rumah, seorang bapak, seorang orang tua akan selalu mengkhawatirkan anaknya sampai raga dan fisiknya tiba di rumah. Dia berpikir-pikir, kemana anakku ini? Tadi janjinya pulang jam 11, hampir jam 2, tengah 12, kok belum nyampe di rumah? Pikirannya selalu melayang-layang. Karena apa? Karena kasihnya kepada anaknya. Jauh lebih besar kasih Allah kepada kita, seperti penggambaran kasih seorang bapak kepada anaknya tadi, jauh lebih situ lagi. Kasih Bapa kepada kita. Jadi, jika dia menghakimi nanti semua orang menurut perbuatannya tanpa memandang muka, ya, walaupun kita anaknya, kita dikasihi bukan berarti kita berlaku semena-mena, tetapi pada waktunya nanti kita akan masuk kepada kita akan menanggung semua perbuatan kita. Dia menghakimi semua orang menurut perbuatannya, bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Justru itu adalah karena kasihnya terhadap orang-orang atau terhadap anak-anaknya yang dikasihinya. Bukankah begitu kita juga di rumah? Orang tua mengingatkan kita, bahkan zaman dulu masih ada sampai memakai rotan mengingatkan anaknya. Sebab kita tahu, tapi itu bukan untuk mencelakakan dan mematikan anaknya. Karena ketika dia pukul pun dia masih menahan, bukan sepenuhnya dengan kekuatannya dia lakukan untuk melakukan hal itu. Tetapi karena kasihnya, maka kita pun sebagai anak-anak yang percaya kepadanya harus lebih taat akan Tuhan selama di dunia ini. Jangan menduakan, jangan mendukakan hati Tuhan Bapa kita. Jangan jadi anak yang menyakiti hati Bapa. Jangan jadi anak yang durhaka. Tetapi anak harus mengetahui apa kehendak Bapaknya, apa yang maunya Bapaknya. Sehingga kalau dia sudah memahami itu, dia akan berlaku seperti apa yang dikehendaki oleh Bapa. Bagaimana hubungan kita selaku penumpang di dunia ini? Tadi dikatakan dalam ayat yang kita baca dalam pasal 1 ayat 17 ini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bagaimana hubungan kita selaku penumpang di dunia ini dengan Bapa? Ternyata kita hanya seorang penumpang. Lalu bagaimanakah hubungan kita yang seorang penumpang ini dengan Bapa? Karena pemilik semua kehidupan di dunia ini adalah Bapa. Kita hanya menumpang. Penumpang bagaimana? Sebagai bapak di dunia ini tidak memainkan, ada bapak di dunia ini yang tidak memainkan peran penting, perannya yang sungguh-sungguh sebagai bapak. Perilakunya tidak baik. Ada bapak yang tidak bertanggung jawab di dunia ini. Tetapi bapak yang kita percaya itu sebagai bapak kita, dia mencintai, dia menyayangi kita. Dan Bapa yang bertanggung jawab di dunia ini adalah mencintai anak-anaknya. Memperjuangkan semua isi rumahnya. Sampai kemudian sekuat mampu tenaga dia. Itu Bapa yang bertanggung jawab. Sebagai anak bagaimana? Ada yang tidak baik hubungan anak dengan Bapa. Tetapi itu di dunia ini. Ada yang ketika melihat bapaknya dia sudah emosian, bawaannya tidak baik. Atau ada dendam tersendirinya kepada bapaknya, ada anak yang tidak bisa memaafkan bapaknya, tetapi lihat, sebagai anak bagaimana? Ternyata anak pun ada yang tidak baik hubungannya dengan bapak, tetapi kepada Tuhan, kita harus memperbaiki hubungan itu. Sama dengan jadilah anak yang patuh dan tunduk kepada bapak. Sebagai anak harus tunduk kepada bapak. Sebagai anak harus taat kepada Bapa. Karena apa? Kita hanya sebagai penumpang di dunia ini. Penumpang itu berarti sebentar. Penumpang itu biasa tidak lama-lama. Kalau ada orang bilang, aku menumpang di rumahmu, paling hanya hitungan beberapa hari. Kalau ada menumpang tapi sampai 20 tahun, bukan menumpang namanya itu. Menumpang itu biasanya sebentar. Demikianlah kita hidup di dunia yang telah diberikan oleh Tuhan, di mana kita hidup saat ini. Kita adalah penumpang. Kita tidak tahu di perhentian mana kita kelak akan turun.
Tapi sekarang kita sedang menumpang. Ibarat seorang yang sedang naik mobil, kita menumpang. Kalau menumpang, pasti di waktu yang tertentu, baik waktu dekat atau sedikit lama, kita pasti akan turun. Ya, kalau kita ibaratkan turun itu sebagai tempat perhentian, maka kita mau bilang, karena kita penumpang di dunia ini, pada waktunya juga nanti kita akan berhenti, turun dari, dan kita akan kembali kepada Bapa yang telah mencipta kita. Ya, setelah kita tiba di tempat perhentian, jika perhentian itu adalah akhir hidup kita, maka sebelum itu kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tidak boleh sesuka hati dan pikiran kita, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Atau saya buat lagi satu contohnya. Ibarat orang yang menumpang di rumah orang lain, ya, cepat atau lambat dia akan keluar dari rumah itu. Namanya juga menumpang. Aku menumpang di rumahmu 3 hari ya, ya. Setelah 3 hari dia akan pergi dan pulang mencari tumpangan lain atau kembali ke rumahnya. Dia akan keluar. Tidak selamanya penumpang itu harus di situ. Tetapi ketika dia menumpang, yang dia lakukan adalah membuat tuan rumah itu senang. Pasti mengambil hatinya, membuat roha begitu. Menyapulah, memasaklah, mencuci piring atau apalah yang dia kerjakan supaya tuan rumah itu senang ketika dia menumpang di situ, tetapi dia tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang penumpang. Nah, begitulah kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita katakan kita penumpang, ibarat tinggal di rumah seseorang, maka selama kita tinggal di dunia ini, kita harus melakukan segala apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan yang kita pandang baik menurut sisi dan pikiran kita. Menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia tadi itu, yang diwarisi dari nenek moyang kita, itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang taat, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Jadi sebenarnya kita, ya, kita telah ditebus oleh Tuhan. Dengan cara apa? Ternyata dengan cara hidup kita yang sia-sia itu, kita telah ditebus. Yang mengikuti apa kata nenek moyang kita yang belum percaya kepada Tuhan itu, kita sudah ditebus. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Seperti darah domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat itu. Dia membayar lunas semua utang dosa kita. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darahnya yang mahal. Nyawanya sendiri yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi betul-betul bersih, membersihkan kita supaya kita memperoleh keselamatan itu. Semua itu dilakukan karena dia rela berkorban demi kita. Karena kasihnya kepada kita. Berarti ada metamorfosa, ada perubahan hidup, ada pembaharuan, ada lahir baru, dilahirkan kembali di dalam kehidupan yang baru. Itulah yang harus menjadi buah dari penebusan Kristus akan kita. Kristus telah menebus kita. Semua cara hidup kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, semua telah dimatikan. Dosa-dosa kita. Dan kita bisa memulai semua itu dalam hidup baru. Yang terbebas dari belenggu dosa dan belenggu masa lalu. Memang, alangkah keterlaluannya kita. Jika kita tidak bisa menghargai semua pengorbanannya, dan masih memilih untuk kembali jalan hidup yang lama, saya bilang kita sudah keterlaluan. Terlalu. Kalau kita tidak bisa mengubah cara hidup kita. Padahal dia sudah memberikan yang paling berharga dan yang paling mahal darinya untuk menebus kita. Sementara kita tidak menghargai penebusan itu, lewat berbalik lagi, melakukan dosa, pelanggaran, dan kejahatan, kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan sia-siakan karya penebusan Kristus yang agung itu dalam diri kita. Jangan sia-siakan. Jangan jaga supaya dosa jangan lagi berkuasa atas hidupmu dan dirimu. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tiada lagi noda dan celah. Dia sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Karenanya mari kita hidup baru. Lahir kembali dengan meninggalkan cara hidup yang lama. Kebiasaan buruk yang lama.
Dan mari kita meletakkan diri kita di atas mezbah Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Satu lagu dari lagu rohani yang sedang kita dengarkan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tidak berarti lagi. Cara hidupku yang lama itu sudah aku tinggalkan. Karena semua itu sia-sia dan tidak berarti lagi. Sekarang aku meletakkan hidupku pada mezbah Tuhan, mempersembahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dapat kukerjakan. Ayat 20 dikatakan seperti ini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Luar biasa, dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia yang menebus dan menyelamatkan sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah alfa dan omega. Baru akan menyatakan dirinya nanti di akhir zaman. Maka jangan sia-siakan Bapak Ibu. Hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan ini untuk kita lakukan dan kita hidupi sebaik-baiknya. Supaya apa? Berarti penebusan Kristus itu dalam hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan segala apa yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayat 21 sampai ayat 23, dia telah bangkit dari kematian itu karena dia kita percaya kepada Bapa. Dia yang mati, bangkit, dan telah dimuliakan. Karena kalau bukan karena dia, kita tidak akan hidup lagi. Kita sudah mati dalam keberdosaan kita. Syukur Yesus sudah melakukannya bagi kita. Kalau kita baca nanti kembali, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Dia sudah membersihkan kita, menyelamatkan dia. Sekali lagi, syukur kita kepada dia, karena dia sudah mengampuni, menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita dengan yang paling berharga dan paling mahal, yaitu darahnya itu sendiri. Maka selanjutnya kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita kepada Allah. Karena dia telah berkorban bagi kita, maka dia sudah memberikan yang termahal kepada kita, bukan yang asal ada, tetapi yang termahal, tak bernoda dan tak bercacat. Itu penting, garis bawahi. Darahnya tak bernoda dan tak bercacat itu diberikan kepada kita, demi penebusan kita. Maka jadilah pada kita seperti yang Tuhan ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku. Karena aku sudah ditebus, maka jadilah seperti yang Tuhan ingini. Kalau cuma seperti yang Tuhan ingini, kita tidak bermaksud untuk mengubah hati kita, mengubah perilaku kita, pikiran kita, pola hidup kita, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi itu didorong dari diri kita, oleh Roh Kudus, kita mengerjakannya, kita berubah dan kita bertobat. Maka emas dan perak adalah barang berharga. Sampai sekarang disuka semua orang. Tidak ada orang yang tidak suka dengan emas dan perak. Apalagi kalau ditanya ibu-ibu, suka dengan emas dan perak, bah? Yang nggak bisa tiap hari ganti-ganti emas dan perak. Kalaupun tidak dipakai, paling tidak disimpan di dalam takar-takarnya, begitu ya. Emas dan perak itu adalah barang berharga. Sampai sekarang disuka orang, apalagi harganya sekarang melonjak gitu. Ada orang yang hatinya hanya ke emas. Jadi walau dipakai dan mainan kalungnya itu emas dan mainannya berbentuk salib besar, ya, dari emas juga, itu tidak akan dapat menyelamatkan dia. Tidak mampu menyelamatkan manusia. Tidak seberapa dibanding dengan darah Kristus yang sangat mahal itu. Jadi bukan dengan emas yang bisa terbeli ini, yang harganya sekian 1 gram, bukan dengan itu. Kalau dengan itu, kira-kira berapa gram untuk menebus dosa dan pelanggaranku semenjak aku lahir sampai sekarang? Kira-kira berapa gram? Sekian puluh gram? Jadi kalau dia tidak punya apa-apa, berarti dosanya tidak diampuni, begitu? Tapi ingat, semahal dan seberharga apapun emas dan perak itu, tidak akan mampu menyelamatkan kita. Bahkan, ada orang yang karena harta di dunia ini, dia sampai tidak selamat. Karena terlalu memikirkan emas dan tidak pernah memikirkan perkara yang di atas. Hanya emas supaya banyak dia pakai kanan, kiri, atas, bawah. Supaya semua itu ada diisi dengan emas-emas. Sampai kemudian tidak memperdulikan hubungan kedekatannya dengan Tuhan. Malah itu yang membuatnya tidak selamat. Tetapi lihatlah, emas itu tidak mampu menyelamatkan. Yang mampu menyelamatkan adalah
Emas harganya itu tidak seberapa dibanding dengan darah Kristus yang sangat mahal itu. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Karena itu kita tidak dapat tidak percaya, ya. Tetapi kata lain, kita harus percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Bapa itu melalui Yesus Kristus yang sudah bangkit dan memenangkan kematian itu. Bahkan Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Yang pertama adalah bersihkan hati kita dan tunduklah kepada kebenaran. Jangan lagi tetap pada manusia lama kita. Setiap hari kita harus dilahirkan kembali di dalam hati yang bersih dan ketaatan kepada kebenaran yang dari Allah. Seperti topik minggu kita, dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Kalau dilahirkan kembali berarti kita tadinya sudah mati. Tetapi dilahirkan kembali supaya apa? Supaya hati, pikiran, semua hidup kita ini berubah. Kalau tetap seperti itu bukan lahir kembali namanya. Tetapi dilahirkan kembali dengan perubahan yang lebih baik dan yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bukan pada konsep manusia lama kita yang tinggal dalam dosa dan kesalahan serta pelanggaran itu. Yang kedua adalah miliki kasih yang tulus ikhlas. Seperti kasih Yesus itu, dia tulus, dia ikhlas, bukan orang mengasihi tapi masih melihat yang tertentu. Orang mengasihi melihat hal-hal tertentu. Aku kasihilah dia karena ada sesuatu yang mau kuambil dari dia. Ada kasih orang berpura-pura zaman ini. Ada orang mengasihi tetapi hanya tampak di luar saja. Mungkin ada sesuatu yang mau diambil dari temannya itu. Tapi di sini, mengasihilah dengan segenap hati. Mengasihilah dengan kasih yang tulus dan ikhlas. Kasih yang betul-betul seperti kasih Kristus itu. Jadi bukan hanya kukasihi kau sebagai saudara, tetapi sudah beranjak dari philia ke kasih agape. Mengasihi semua orang ini seperti Kristus yang mengasihi kita, yang rela berkorban demi kita tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan bayaran, tanpa mengharapkan apa-apa dari kita, tetapi dia murni melakukannya untuk kebaikan dan penebusan atas dosa dan pelanggaran kita. Maka kita pun harus mampu melakukan yang seperti itu. Mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi diri kita sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri, hanya mengasihi diri, itu namanya si palecem dalam Hata Batak. Ya. Ambil untuk kepentingan diri, tetapi tidak dengan segenap hati, itu bukan mengasihi yang sesungguhnya. Yang ketiga dan terakhir adalah kita harus meninggalkan dosa kita. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tinggalkan dosa, sebab kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Bukan dengan yang murah, tetapi darahnya. Jangan sia-siakan penebusan Yesus dengan hidupmu kembali ke cara hidup yang lama. Tinggalkan supaya beroleh kehidupan yang kekal. Jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini. Jadi pada kita seperti yang dikehendaki oleh Allah, bukan seperti yang kuingini, tetapi seperti yang Dia ingini. Dia akan membentuk aku seperti bejana tanah, seturut dengan bagaimana dia akan menempah aku seturut kehendaknya. Jangan biarkan pada rel yang kupilih, tetapi biarlah aku berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki, supaya jadi seperti yang kau ingini. Bukan seperti keinginan kita. Dan maulah mengubah diri kita lebih baik ke depan, seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berubahlah, maulah dilahirkan kembali oleh firman Allah, mengubah dirimu, karena Tuhan sudah berkorban bagimu. Kamu pun harus berkorban untuk hidup dalam ketaatan. Hidup menjauhkan dosa, hidup menjauhkan pelanggaran. Hiduplah sepenuh hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai tanda, bukti bahwa kita telah ditebus dengan darahnya dan nyawanya yang mahal itu. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih telah menerima firman-Mu pada minggu hari ini. Engkau telah menebus kami dari cara hidup kami yang lama, yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tetapi Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, dengan nyawa-Mu. Karena itu, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hati kami, supaya kami dapat merenungkan dan menghidupi karya penebusan itu lewat hidup yang selalu berubah, dilahirkan kembali. Tidak lagi kembali kepada pola dan cara hidup yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kami berubah, bertobat, dan mau diubah.
sehingga kami boleh mempersembahkan diri kami pada mezbah Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati hati kami, supaya tidak terulang dan berulang-ulang lagi jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Tapi hati kami bersih, karena Tuhan telah membersihkannya dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar, sehingga kami beroleh keselamatan yang daripadanya. Berkati firman yang kami dengarkan ini, sehingga melaluinya kami terus bekerja, melayani, hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan. Melayani dengan sepenuh hati kepada Tuhan, karena Engkau telah menebus kami, menyelamatkan kami. Maka buah dari penebusan itu kami kembali hidup dengan cara yang baru, bukan dengan pola hidup lama. Terima kasih Bapa di sorga, berkatikah semua dan semua jemaat-Mu, lindungi kami dalam setiap kehidupan, pekerjaan, tanggung jawab kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.